Oke, semuanya berjumpa lagi ya dengan saya di channel Statistik Tutorial. Nah, untuk di video ini ada salah satu pemberitahuan penting ini terkait dengan passing grade atau nilai ambang batas untuk setiap soal-soal dari materi SKD yang nantinya akan diujiankan teman-teman ya. Jadi untuk ketiga materi yang nanti akan diujiankan pada pelaksanaan ujian CPNS tahun 2021, pada hari ini juga sudah ditetapkan passing grade atau nilai ambang batas untuk setiap soal itu. Namun sebelum kita ke situ, di sini saya ingin membahas sedikit terkait dengan materi-materi soal SKD seperti yang kalian ketahui ya, bahwa di materi soal SKD ini terdiri dari 3 tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan tes inteligensia umum, di mana dari ketiga kategori ini masing-masing itu memiliki passing grade. Nah, kalau untuk di tahun ini juga hari ini telah diumumkan passing grade atau nilai ambang batas untuk setiap materi ini. Nah, yang pertama teman-teman di sini untuk tes wawasan kebangsaan ini terkait dengan materinya, di mana yang perlu kalian pelajari, yang pertama itu adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Ini termasuk ke dalam tes wawasan kebangsaan, dan ternyata di sini bahasa Indonesia masih masuk lagi ke tes wawasan kebangsaan. Hanya saja di sini ada yang berbeda untuk TKP, tes karakteristik pribadi, di mana di soal di tahun sebelumnya itu pelayanan publik masuk TKP, jejaring kerja masuk TKP, sosial budaya masuk TKP, TIK, TIK masuk TKP, profesionalisme, dan satu lagi ternyata ada penambahannya yaitu anti radikalisme. Nah, ini perlu kalian pelajari ya teman. Untuk kisi-kisi soalnya nanti mungkin saya akan berbagi di sini. Yang terakhir untuk materi soal SKD-nya itu tentang TIU, tes inteligensia umum, dibagi menjadi 3 kategori. Ada verbal, di mana verbal itu dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian untuk numerik dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Ada berhitung, deret, dan angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan yang terakhir, figural, itu masuk ke dalam soal analogi, ketidaksamaan, dan serial ya. Figural ini biasanya yang berhubungan dengan gambar-gambar itu. Nah, ini saya dapatkan dari live streamingnya Fun RB ya teman-teman. Dan hasil akhirnya, hasil finalnya materi-materi ini nanti akan keluar pada saat kita mengikuti ujian CPNS tahun 2021. Buat kalian yang ingin belajar dari sekarang ya kalian persiapkan materi-materi ini. Oke, yang selanjutnya di sini kita juga dapat bocoran untuk setiap nilai ambang batas dari passing grade-nya. Namun sebelum itu kita masuk ke soal SKD CPNS tahun 2021 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk setiap kategori baik TWK, TIU, dan TKP itu masing-masing memiliki jumlah soal yang berbeda. Di mana untuk TWK itu sendiri jumlah soalnya ada 30 butir soal dengan bobot nilai kalau misalnya kita menjawab betul nilainya 5, kalau menjawab salah nilainya 0. Dan nilai tertingginya adalah 150 jika kita menjawab semua betul. Sedangkan untuk TIU sendiri ada 35 soal, di mana kalau misalnya kita jawab salah nih skornya 5, skornya 0, kalau kita jawab betul skornya 5, dan nilai tertinggi 175 karena ada 35 soal. Yang selanjutnya adalah TKP, di mana untuk TKP ini jumlah soalnya itu lebih banyak dari kedua materi ya, TWK dan TIU, di mana untuk jumlah soal TKP itu ada 45 soal dengan masing-masing adalah kalau misalnya kita menjawab
sama sekali tidak menjawab, nilai kita 0. Kalau misalnya kita menjawab, nilai tertingginya itu ada 5 teman-teman ya. Jadi nilai tertinggi kedua itu 4, dia berurutan dari 5 sampai ke 1 ya. Itu samalah seperti untuk tes-tes CPNS tahun sebelumnya juga seperti itu. Dengan nilai tertingginya itu untuk TKP 225 jika kita menjawab semuanya betul. Kalau misalnya dijumlahin nilai tertinggi dari setiap TWK, TIU, dan TKP jika kita menjawab dan benar, itu berjumlah 550. Nah, sekarang kita akan melihat nilai passing grade atau nilai ambang batas untuk setiap soal SKD CPNS tahun 2021 ini. Oke, seperti yang kalian lihat ya di tabel nilai ambang batas SKD CPNS 2021 ini, ada jenis-jenis penetapan sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk yang pertama, jika kalian pelamar dengan penetapan kebutuhan umum, berarti di sini untuk passing grade untuk TWK-nya kalian harus mencapai 65, TIU 80, TKP 166, di mana untuk TKP itu sendiri lumayan tinggi dibandingkan dengan dua kategori lainnya ya. Nah, kemudian jika kalian penetapan kebutuhan khusus untuk disabilitas, untuk TWK dan TKP di sini tidak ada, jadi cuma TIU-nya harus 60, total SKD-nya ya 286. Kemudian untuk penetapan kebutuhan khusus cum laude, nah itu 85 untuk TIU saja, sedangkan untuk TWK dan TKP-nya dikosongkan. Sedangkan untuk penetapan kebutuhan khusus diaspora itu untuk TIU-nya 85, dan ini nanti bisa kalian baca sendirilah teman-teman ya. Nah, yang kebanyakan itu adalah terkait dengan penetapan kebutuhan umum. Banyak sekali pelamar ketika saya mengecek di penspeknya BKN, saya lupa jumlahnya berapa ya. Yang jelas untuk pelamar umum itu jumlahnya itu lumayan banyak. Kalau kalian perhatikan di sini TKP-nya itu hampir 166 teman-teman ya, nilainya lumayan besar, dan TIU 80, TWK 65. Kalau tidak salah TWK kemarin juga 65. Di CPNS tahun sebelumnya TIU-nya 80 memang kalau nggak salah, dan TKP-nya 144 kalau tidak salah. Nah, teman-teman, ini adalah nilai ambang batas SKD CPNS 2021 sebagai patokan kita. Jadi jika kita ingin lulus ketika mengikuti ujian CPNS ini, paling tidak kalian lolos dulu untuk passing grade ini. Itu nanti kalau dilihat berdasarkan ranking siapa yang lanjut ke SKB, nah itu terserahlah. Yang penting kita sudah lolos dulu ke SKD ini teman-teman ya. Dan inilah dia nilai ambang batasnya. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait pelaksanaan dan nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Terima kasih.